Ya, dan saya akan memutarkan Mas KGBN dulu. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ya, Bapak Ibu, baru saja kita nyanyi bersama-sama untuk Mas Komunitas Guru Belajar Nusantara. Namun sebelum menuju ke Pak Handi selaku moderator malam hari ini, kita akan disapa dulu oleh Ibu Ketua KGBN Wonosobo. Kepada Bu Sri Juwaria, dipersilakan. Terima kasih Pak Catur. Suaranya masih agak ini ya, nggak begitu jelas. Masih agak serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Malam hari ini kita bertemu lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam yang ke-109. Dan di sini sudah ada beberapa yang hadir dari Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Muhtarom. Selamat malam Pak Muhtarom. Selalu tepat waktu dan awal. Selamat malam Ibu. Izin gabung ya Bu, izin gabung. Sudah ikut belajar lagi bersama kami dan menyemangati kami di malam hari ini. Siap Ibu, siap. Ya. Dan juga ada beberapa tamu dinas dari Dikpura Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kali ini di ngopi semalam kali ini kita bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Pada malam hari ini kita akan menyapa dulu narasumber kita yang luar biasa jauh-jauh dari Lamongan. Selamat malam Bu Wahyu. Malam Bu, Alhamdulillah. Ya, bisa muda ya fotonya ya Bu. Kenapa? Iya mudah banget Bu, makanya saya ini Masya Allah, mohon izin ya Bu. Melipir ke Wonosobo ini untuk berbagi. Iya, terima kasih sudah mau dingin-dingin ke Wonosobo Bu Wahyu. Iya, bawa sama-sama. Lamongan, bawa ayam nggak Bu dari Lamongan? Saya bawa wingko aja deh Bu. Oke. Soalnya memang wisata kuliner juga sih di Lamongan ya. Iya betul sekali. Dan nanti Bu Wahyu akan ditemani oleh Pak Handi, beliau dari KGBN Wonosobo dan beliau dari Mima Suren Gede Kabupaten Wonosobo. Dan nanti pada malam hari ini Bu Wahyu dan Pak Handi juga akan ditemani oleh Pak Catur. Nanti waktunya secukupnya Bu. Kalau misalnya narasumber audien masih banyak yang kurang puas, nanti dipuaskan malam hari ini gitu. Bu, flyer Bu Wahyu itu udah tersebar di mana-mana dan mereka sudah banyak yang japri kami nggak sabar untuk menantikan ilmunya dari Bu Wahyu gitu katanya gitu. Aduh. Ya. Selamat malam Pak Handi. Oke, siap? Siap. Selamat malam. Iya. Dan nanti Pak Handi akan menemani Bu Wahyu dan juga akan ditemani oleh Pak Catur. Silahkan nanti diperkenalkan narasumber oleh Pak Handi.
Monggo saya serahkan semuanya sama Pak Andi dan Pak Catur juga Bu Wahyu. Silahkan Pak Catur, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para guru hebat dan komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo dan sekitarnya kabupaten lain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa belajar kembali bersama melalui Zoom yang aktif setiap minggu, yaitu dalam Ngopi Semalam edisi yang ke-109 ini bersama KGBN Wonosobo tentunya. Semua murid, semua guru, panjang umur perjuangan, sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, selamat datang juga, selamat malam kami ucapkan kepada beliau Bapak Muhtarom dan jajaran Dinas Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah selalu memberikan motivasi kepada kita semuanya. Sudah hadir lebih awal. Insya Allah nanti akan ada juga dari beberapa teman-teman kita KGBN Wonosobo yang masih menunggu antrian masuk ya Pak Catur ya. Ada beberapa di sana yang sudah hadir. Ibu Sisilia ya, ada Ibu Rohmah Islamiyah, Ibu Sri Agung Aprilia, dan teman-teman yang lain juga yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Semoga kita semua pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah dan bisa ikut belajar bersama Ibu narasumber, yaitu Ibu Sri Wahyu ya. Manggilnya Ibu siapa ya Bu? Bu Wahyu, Pak. Bu Wahyu Bu ya Bu Wahyu. ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya cukup padat dan singkat, yaitu Handi. Saya menjadi pendidik, salah satu pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Suren Gede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Ibu. Salam kenal, Ibu. Teman-teman semua, guru-guru hebat KGBN Wonosobo, perlu kita kenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa saat ini kita akan belajar bersama narasumber yang jauh sekali ya, dari Lamongan tentunya. Tadi sudah sedikit kita dengarkan sapaan dari Ketua KGBN kita, yaitu Ibu Sri Juwaria. Narasumber kita pada malam hari ini, beliau bernama Ibu Sri Wahyu. Sri Wahyu ini ngastonipun utawi tugasnya itu di SD Alam Citra Insani ya Bu ya. Iya, betul. Ya, KGBN Lamongan. Nanti kita akan belajar bersama beliau bagaimana sih cara menguasai atau kemampuan literasi dan numerasi yang baik dan penting bagi untuk mencetak para murid dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada, tentunya fokus kepada pembelajaran ya Bapak Ibu semuanya. Jadi berdasarkan hasil asesmen PISA 2018, kemampuan literasi dan numerasi murid Indonesia itu berada pada level 10 terbawah di tingkat dunia. Tentunya ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Semoga pada malam hari ini kita belajar lebih lagi kepada Ibu narasumber. Nanti mungkin kalau penelitian PISA itu 10 terbawah di dunia, bahwa semoga dengan kita belajar kali ini kita akan membuat sebuah perubahan yang luar biasa nantinya. Kita awali dari KGBN Wonosobo melalui belajar ini, mulai besok mudah-mudahan peringkat itu berubah. Jadi tidak lagi 10 terbawah di dunia, tetapi 10 teratas dari peringkat dunia, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih lanjut dan lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan secara seksama, kita ikuti paparan dari materi yang akan disampaikan Ibu narasumber dengan topik atau dengan tema, yaitu tingkatkan literasi numerasi murid dengan sarapan asik Bapak Ibu ya. Kalau Wonosobo itu sarapannya biasanya Bapak Ibu guru, sarapannya itu nasi megono Ibu. Oh. Ini lebih asik lagi kalau sarapannya nanti bersama para murid, tentunya beda ya, karena ini bukan lagi masalah urusan perut di awal sebelum pembelajaran masuk, tetapi modal awal kita menyiapkan bagaimana sih pembelajaran yang baik tentunya yang akan kita sampaikan kepada para murid kita.
Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari narasumber, yaitu beliau Ibu Wahyu. Ibu Wahyu ya, lupa Ibu Sri ya, lupa. Ingatnya Ibu Sri Juwariah terus ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kita mengingatkan bersama, kita buat kesepakatan untuk diskusi kali ini atau penyampaian pemaparan dari materi Ibu Wahyu ini, nanti dimohon kepada para peserta, yang pertama tidak boleh menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan ya. Yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi berlangsung. Dan yang ketiga, unmute ya ketika mendengarkan paparan dari narasumber kita. Silakan Ibu, mohon maaf kita akan seksama mendengarkan dan menyimak paparan Ibu tentang topik atau tema kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari Wonosobo. Salam hormat untuk Bapak Muhtarom dari Dinas beserta dengan jajarannya. Selamat malam juga. Salam hormat juga kepada Bu Sri selaku Ketua KGBN Wonosobo. Jadi kemarin ketika Pak Catur meminang saya itu sebenarnya juga maju mundur gitu ceritanya. Karena memang saya belum banyak pengalaman Bapak Ibu, tetapi dengan diberi kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik dengan KGBN Wonosobo itu juga sesuatu hal yang luar biasa seperti itu. Jadi mohon izin menyampaikan bahwasanya sekolah saya ini sekolah baru Bapak Ibu. Jadi untuk SD ini baru berjalan ke usia 4 tahun. Jadi ibarat bayi itu sekolah saya itu masih belajar turun-turunan, berangkang seperti itu nggih. Mungkin jauh beda dengan sekolah panjenengan semuanya yang sudah satel gitu, sudah usianya itu sudah usia-usia yang malah saya harusnya banyak belajar dari panjenengan. Tetapi mohon izin pada malam hari ini saya ingin sedikit berbagi praktek baik terkait literasi dan numerasi, khususnya ini di jenjang rendah. Nggih ngapunten barangkali ada Bapak Ibu guru yang dari jenjang tinggi nggih, karena praktek baik akan saya bagikan itu memang yang kami praktikkan di kelas 1, tetapi mudah-mudahan nanti bisa dimodifikasi untuk kelas tinggi seperti itu. Mohon izin untuk share screen ya saya. Sudah terlihat ya Pak Handi? Sudah Ibu. Jadi karena dari namanya aja SD Alam Citra Insani itu memang nuansanya sudah penuh dengan pepohonan gitu, dan juga suasananya itu suasana alam seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk panjenengan semuanya bisa mampir di sekolah saya. Oke, baik. Sekolah saya itu punya jargon Bapak Ibu, belajar bersama alam, belajar melalui pengalaman. Itu jargon di SD Alam Citra Insani. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan judul yang terpampang di flyer, itu memang saya ingin berbagi praktek baik terkait meningkatkan literasi numerasi murid dengan sarapan asik. Nah, seperti apa sih sarapan asiknya murid di SD Alam Citra Insani seperti itu? Jadi belajar bersama alam di sekolah saya itu pendekatannya memang lebih banyak menggunakan pendekatan berbasis proyek. Kalau berbasis proyek itu memang anak-anak itu lebih banyak melakukan aksi secara langsung, sehingga project based learning dan juga learning by doing ataupun experiential learning itu memang sangat dominan sekali di sekolah SD Alam. Jadi segala sesuatu itu memang kalau bisa fasilitator itu benar-benar mengemas pembelajaran itu sekonkret mungkin, di mana anak-anak itu akan kaya pengalaman belajarnya. Seperti yang panjenengan bisa persani di sini,
mungkin anak-anak dari rumah udah bawa jas hujan, bisa bawa payung. Untuk apa sih? Karena memang materinya tentang musim, materinya tentang air. Jadi anak-anak itu meskipun tidak musim hujan ya, jadi bagaimana anak-anak bisa merasakan pengalaman saat hujan itu seperti apa sih? Apa yang harusnya mereka bawa untuk mengantisipasi saat hujan dan lain sebagainya. Itu seperti ini. Jadi kalau dikatakan sebagai fasilitator di SD Alam ribet ya, ya ribet. Tetapi ketika sudah berinteraksi dengan anak, sudah mengeksekusi skenario pembelajaran itu sebagai fasilitator tuh puasnya luar biasa seperti itu. Ketika melihat anak-anak bisa tersenyum, anak-anak bisa, oh iya ternyata bisa begini ya, Miss ya. Nah itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Nah, seperti ini Bapak Ibu, pendekatan di SD Alam itu. Jadi kita juga punya tambak, nggih. Ini prakata dulu nggih Bapak Ibu ya, sebelum nanti saya masuk kepada praktek baik. Nah, seperti ini tambak di sini, anak saat panen juga kita libatkan. Saat selesai panen ini kita juga mengajarkan bagaimana adab untuk membersihkan atau mematikan ikan itu. Kemudian kita juga belajar belajar tentang anatomi ikan itu langsung di dalam satu waktu ketika anak-anak juga panen ikan. Nah, seperti ini juga belajar life skill tentang cara mengepel. Ini kebutuhan peringatan Hari Puspada Satwa, kita menghadirkan langsung komunitas reptil dan kegiatan-kegiatan yang bisa panjenengan persani di sini sehingga anak-anak itu memang 70% itu belajarnya di luar kelas, sedangkan 30% itu belajarnya di dalam kelas sebagai pembelajaran kelas ahli, seperti itu. Nah, kami punya yang disebut kolase, komunitas belajar sekolah. Jadi kalau kami fasilitator sekolah alam itu setiap hari Jumat akhir pekan itu selalu kita mengadakan refleksi sehingga teman-teman fasilitator itu bisa saling sharing, bisa saling memberikan masukan sehingga untuk satu pekan ke depan kita bisa memiliki poin-poin yang memang harus kita tingkatkan dari proses pembelajaran kita dan juga untuk menyepakati proyek-proyek apa yang akan dilaksanakan oleh siswa. Nah, terkait dengan pendekatan-pendekatan kita proyek maupun berbasis pengalaman itu juga saya dengan teman-teman juga merefleksikan kira-kira dari pendekatan yang sudah berjalan itu ada kekurangannya enggak sih seperti itu, karena otomatis kalau panjenengan aja yang baru ya melihat dokumentasi tadi, otomatis terus kapan kegiatan nulisnya, terus kapan kegiatan anak-anak membacanya, kan seperti itu. Sehingga yang pertama memang kami para fasilitator itu melakukan refleksi, kemudian kami diminta untuk mengangkat satu topik yang memang perlu mendapatkan intervensi tindak lanjut, kemudian dari teman-teman itu tadi akan membuat program tindak lanjut atas permasalahan yang sudah kita sepakati, kemudian juga kita mengalokasikan waktu untuk kita evaluasi program-program yang sudah dijalankan. Nah, ini refleksi kalau fasilitator sekolah alam itu sebenarnya gayanya tuh macam-macam, nyeleneh-nyeleneh, tetapi saya ambil refleksinya saat di ruangan aja, karena biasanya teman-teman fasilitator itu kalau sore gitu maunya agak nyeleneh di lapangan tanahan, di bawah pohon sebenarnya, tapi supaya enggak terlalu ini nggih kok alam banget gitu nggih, apa enggak punya ruangan, apa enggak punya kelas seperti itu. Nah, jadi sesi refleksi kita juga tidak sekedar kita ini duduk bareng terus ngobrol, tidak, tetapi kita juga mengemas sesi refleksi itu semenarik mungkin karena memang ini kegiatan rutin ya setiap hari Jumat ya, sehingga kalau kita tidak mengemas kegiatan refleksi itu dengan kemasan-kemasan yang fresh, kemasan-kemasan yang baru, yang segar, itu khawatirnya nanti fasilitator akan menemukan titik jenuh. Refleksi mana paling yus koyok ini, paling yuk koyok ini, bisa ditebak, sehingga ini refleksi kita menggunakan pendekatan gallery work ya. Seperti apa sih? Jadi ketika teman-teman itu diminta untuk menuliskan refleksi dalam sticky note yang berwarna, kemudian kami minta setiap fasilitator itu untuk memilih rumah masing-masing. Memilih rumah masing-masing itu tentukan sudut mana dari ruangan tersebut sebagai rumahnya masing-masing. Kemudian kita itu
anjang sana. Jadi ke fasilitator A kita mendengarkan paparan refleksinya. Kira-kira apa namanya yang disampaikan itu dalam aspek apa nggih. Kemudian dari fasilitator A kita pindah ke anjang sana ke fasilitator B. Kita mendengarkan refleksi dari fasilitator B. Begitu seterusnya. Kemudian kita duduk bareng, kita sepakati kira-kira topik apa sih yang perlu kita angkat dari beberapa proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan memang ternyata kita menganggap aspek tersebut butuh intervensi secepatnya agar terjadi perubahan yang lebih baik. Nah, ternyata dari hasil refleksi itu kita merumuskan terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi. Dari apa? Karena memang kita juga tidak menutup diri dari beberapa apa namanya masukan-masukan dari orang tua ataupun mungkin fasilitator itu sendiri yang merasa bahwa tulisannya anak ini ternyata masih apa namanya naik-naik turun ke puncak gunung seperti itu masih belum terbaca atau mungkin apa namanya masih suka kurang 1-2 hurufnya seperti itu. Oke, berarti kita mengangkat topik ini sebagai topik utamanya. Nah, selanjutnya programnya apa aja untuk apa namanya mengurai permasalahan literasi dan numerasi itu kita membentuk tim sukses. Tim sukses apa namanya biasanya kan tim gerakan literasi sekolah seperti itu nggih. Jadi kayaknya tidak hanya presiden aja yang butuh tim sukses ya. Jadi terkait kegiatan sekolah juga butuh tim sukses yang gunanya untuk mengkawal program sekolah itu seperti apa, harus seperti apa, kekurangannya apa, yang perlu dibenahi, yang perlu dilengkapi itu apa. Nah, kemudian dari tim tersebut, kemudian kita rasa memang perlu untuk mengadakan sudut atau pojok baca. Lah, ini memang kalau di SD saya itu kebetulan karena ini ruangannya itu bentuknya saung, bentuknya gazebo, itu memang ketika memang kita letakkan beberapa bacaan itu sangat beresiko sekali karena apa namanya sekolah kami juga apa namanya terbuka untuk umum seperti itu. Kemudian ketika hujan juga terkadang kena apa namanya air hujan seperti itu, sehingga kita selama ini masih mengoptimalkan perpustakaan, kita belum memiliki pojok baca di luar kelas, sehingga kami rasa juga perlu untuk menambah pojok baca yang sekiranya memang kita sudah mempertimbangkan baik buruknya ketika pojok baca itu kita bangun, kemudian juga menambah referensi bacaan. Selanjutnya kita juga mengagendakan kunjungan perpustakaan maupun taman baca rekanan. Nah, ini kebetulan juga kita sudah mulai membangun komunikasi dengan perpustakaan daerah, kita juga sudah membangun apa namanya memperluas jaringan ya taman baca di Lamongan tuh banyak sekali sih taman baca, jadi pengennya juga bisa berkolaborasi. Kemudian kita juga mengadakan kemitraan kolaborasi dan dalam hal ini alhamdulillah kalau SD Alam ini sudah berkolaborasi dengan komunitas Read Aloud Lamongan membaca nyaring. Kemudian kita juga merumuskan formula reading habit, kebiasaan kegiatan membaca. Jadi biasanya itu kan ada 15 menit di awal sebelum KBM gitu ya. Kita tambah lagi dengan dengarkan aku gitu dan juga celengan ceritaku. Nah, celengan ceritaku inilah yang malam ini ingin saya bagi dengan Bapak Ibu guru semuanya di Wonosobo. Kemudian juga kita mengagendakan peningkatan kompetensi fasilitator. Kemarin apa namanya kami juga mengagendakan pelatihan mendongeng untuk para fasilitator seperti itu. Dan mudah-mudahan program ini juga nanti bisa terlaksana semuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang memang sudah berjalan, alhamdulillah ternyata anak-anak itu ketika fotonya dipajang itu udah senangnya luar biasa. Yang awalnya mungkin agak malu-malu untuk mau membaca, gara-gara lihat temennya, lihat ada orang tua dari temennya itu terpasang di flyer, ternyata Miss aku besok yang baca. Nah, itu ternyata flyer aja juga bisa menjadi pemantik semangat anak-anak untuk membaca. Jadi terkait dengan kolaborasi bersama dengan komunitas Read Aloud ini, kami libatkan fasilitator, orang tua, dan juga siswa untuk bisa sama-sama menjadi kontributor di sini. Nah, dari sini apa namanya saling menginspirasi, ya. Orang tua saling menginspirasi orang tua, anak juga bisa saling menginspirasi teman. Nah, ini alhamdulillah
sudah 3 pekan terlaksana, dan mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah sampai akhirnya anak-anak juga tuntas. Karena memang jumlah murid di SD Alam itu sedikit Bapak Ibu, jadi satu kelas itu hanya berisi 12 sampai 15 siswa saja. Nah, ini jadi yang tertulis dalam flyer sarapan asik itu memang bukan sarapan terus sekolah itu bagi-bagi makanan sehat gitu nggih mboten. Seperti ini Masya Allah ya, kalau kita lihat kan otomatis anak-anak pasti seneng ya, nggak ada yang nolak semuanya kalau kita sajikan beragam menu makanan ya. Tapi ternyata tidak demikian. Sarapan asik di sini itu malah kita menyediakan pertanyaan-pertanyaan. Lah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya sampaikan bahwasanya karena ini praktik baik masih di kelas 1, barangkali nanti panjenengan ingin memodifikasi, barangkali bisa dimodifikasi dari segi pertanyaannya disesuaikan dengan jenjang kelasnya, seperti itu. Nah, jadi budaya sarapan, karena sarapan itu kan pagi hari nggih, bukan di tengah-tengah ataupun di akhir ya, sarapan di awal pagi. Jadi sebelum KBM itu memang kita sudah mengadakan aktivitas sarapan asik ini. Nah, menunya apa? Menunya bukan menu soto ayam, bukan nasi goranan, atau tadi nasi khas Wonosobo, mboten. Jadi menunya itu menu literasi dan menu numerasi. Berupa apa? Jadi menunya tidak di piring, jadi berupa gulungan-gulungan pertanyaan, yang di dalamnya pertanyaan terus digulung-gulung kayak mau PKK gitu, lotre atau undian. Nah, seperti itu dimasukkan ke dalam tempat yang berbeda. Nah, kalau kita sarapan harapannya apa? Harapannya kenyang. Tapi kalau di sini harapannya apa? Imun literasi dan numerasi murid itu naik. Artinya apa? Ketika anak-anak itu diajak untuk sarapan asik seperti ini, anak-anak itu tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang berat. Jadi kalau sudah melihat buku, biasanya anak-anak itu sudah down dulu semangatnya. Tapi kalau bukunya itu berupa lembaran yang kecil, barangkali memang lebih tertarik gitu. Artinya tidak selamanya akan seperti itu. Jadi sarapan asik ini dengan model soal-soal yang kita buat seperti lotre itu arahnya itu untuk memantik minat baca anak dulu. Jadi nanti kalau sudah oke bacanya, nanti bisa kita alihkan ke dalam buku-buku bacaan seperti itu. Jadi anak-anak juga selain karena memang punya celengan cerita nggih. Jadi ini juga semangat untuk berlomba menabung. Menabung apa? Ya menabung cerita itu tadi, menabung soal-soal seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah ketika anak-anak melakukan kegiatan literasi numerasi ini, anak-anak itu dalam kondisi yang bahagia, tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan, atau bahkan ya moco maneh seperti itu ya. Kemudian juga ketika anak-anak itu nanti melakukannya di depan guru, artinya mereka tidak sekedar membaca saja, tetapi mereka juga berlatih secara verbal untuk menyampaikan jawaban atas soal-soal yang mereka ambil seperti itu. Nah, ini tahapannya. Jadi yang pertama adalah fasilitator itu membuat 2 kotak. 1 kotak untuk menu literasi dan satu kotak ya. Ini boleh ya. Bentuknya itu silahkan. Apakah ini pakai kaleng atau mau pakai box, silakan, tergantung kreativitas dan modifikasi Bapak Ibu semuanya ya. Ini untuk menu literasi sendiri, untuk menu numerasi sendiri. Jadi memang dalam satu kesempatan itu nanti anak akan mengambil 1 menu literasi dan 1 menu numerasi seperti itu. Kemudian ini adalah celengan murid. Nah, celengan ceritaku, celengan dari soal-soal dari sarapan yang sudah dimasukkan ke dalam celengannya masing-masing. Ini pun juga menggunakan barang bekas nggih, dari botol air mineral. Kemudian silakan mereka berkreasi ngecat sendiri. Jadi ya karena memang kelas 1, jadi ya ala kadarnya ngecatnya seperti ini. Tapi alhamdulillah mereka tidak ngalem. Artinya kita mengapresiasi bagaimanapun bentuk catnya anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ini tahapan sarapan asiknya. Jadi ini sudah ada 2 menu literasi numerasi. Anak ambil 1, anak membaca. Kalaupun memang
belum lancar membaca, nanti juga akan didampingi dan dibantu oleh fasilitator. Kemudian juga fasilitator jangan lupa untuk memberikan umpan balik, apakah itu dengan kalimat-kalimat positif maupun dengan gambar-gambar di telapak tangannya. Biasanya kalau anak-anak itu digambarin bintang gitu udah senang sekali. Atau kadang, Miss aku nggak mau gambar bintang, aku maunya gambar pesawat. Oke, itu juga bisa menjadi umpan balik yang menurut saya juga keren sekali gitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi anak-anak membaca, dia menu sarapannya, kemudian di sini selesai membaca, memasukkan kembali lotre ceritanya itu ke dalam tabungannya. Jadi biasanya ini kebetulan Bapak Ibu ngapunten, ini praktek baiknya baru kami laksanakan di awal September, Jadi harapannya nanti akan ada waktu di mana anak-anak itu bisa pecah celengan, bongkar celengan. Jadi nanti anak-anak akan menghitung seberapa banyak soal-soal yang sudah mereka tabung selama kurun waktu tertentu. Nah, otomatis anak-anak yang pernah izin itu kan juga angkanya tidak sama ya dengan siswa yang memang full masuk selama 1 bulan seperti itu. Dan juga kita selalu di akhir pekan itu melakukan refleksi bersama anak. Nah, refleksi ini juga menjadi waktu emas untuk fasilitator itu bisa menggali bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran selama 1 pekan dan juga bagaimana anak-anak itu mengikuti atau menyantap sarapan asik di awal pagi seperti itu. Oke. Nah, ini materi celengan ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Pak Handi mau pilih yang nomor berapa nih, Pak Handi? Saya pilih nomor 1, Ibu. Oh, nomor 1, baik. Ya. Silakan Pak Handi dijawab, Pak Handi. Pak Handi ini anggap kelas 1 ya, Pak Handi ya? Siap, boleh Ibu. Dibaca? Terima kasih, Bu. Ya. Sepulang dari Jakarta, Hilman membawa 15 gantungan kunci untuk teman sekelas. Ternyata hari itu ada 3 temannya yang tidak masuk sekolah. Berapa sisa gantungan kunci Hilman? Oke, berapa Pak Handi? Sebentar Bu, saya hitung dulu. Oh iya, boleh. Berarti 15 diambil 3, masih 12 Ibu. Oke, good job. Nah, biasanya untuk anak-anak yang memang belum kuat ya pemahamannya terkait dengan pengurangan seperti ini, itu biasanya kita arahkan dengan kalkulator alam. Kalkulator alam itu berhitung bersama alam. Jadi kita minta anak-anak untuk bawa kerikil atau bawa daun kering. Itu saya rasa panjenengan semua juga sudah mempraktekannya seperti itu. Baik, boleh saya minta tolong Bapak Ibu yang lainnya ya. Mungkin volunteer mau pilih nomor berapa? Atau Pak Catur nih? Halo Pak Catur, apakah Pak Catur masih eksis ini? Ya, masih Bu, sebentar. Lagi sambil nyinauni anak. Oh, Masya Allah. Pak Catur, putranya suruh pilih. Putranya mau pilih nomor berapa? Pano pilih nomor pinten jam. Sekitar. Milih nomor pinten? 5. Nomor 5. Ya. Berapa? Nomor 5, Bu. Oke, nomor 5. Oke. Silakan dibaca, Mas atau Mbak ya putranya Pak Catur ini? Mas. Mas, dibaca Mas. Rena mempunyai 6 permen. Saat di sekolah dia bertemu Marsha. Rena mendapatkan 5 permen dari Marsha sebagai tanda persahabatan. Berapakah jumlah permen Rena? Ya, berapa Mas? Matur. 11. Wah, keren. Ya, bagus. Masnya kelas berapa ini? Kelas 3. Oh, kelas 3. Oke. Mas, pilih 1 nomor lagi ya, Mas ya. Ini kok pilih tunggal. Pilih nomor pinten? Ini matur yang seru. 3. Oh, nomor 3. Nggih.
Oke, monggo Mas. Dijawab Mas. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat sampah? Iya, apa Mas? Buang ke tempat sampah. Iya, pinter sekali, keren. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, ini apa? Ini sekilas bagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu apa namanya buat ya sebagai celengan. Jadi dengan adanya menu literasi dan numerasi sebenarnya juga memantik para fasilitator untuk terus ini ya membuat tabungan-tabungan soal seperti itu. Karena apa? Otomatis ketika dalam kurun waktu tertentu sudah membuat soal, otomatis kan habis ya karena ditabung oleh anak-anak. Nah, ini fasilitator akan terus mengupdate diri untuk terus mencari soal-soal gitu, mencari soal-soal. Nah, ini bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu. Otomatis kalau masih apa ya anak-anak yang baru awal masuk kelas 1 otomatis kan ya soalnya juga soal yang sesuai dengan levelnya seperti itu. Oke. Apa perlu dibuka semuanya, Mboten ya? Oke, nah ini untuk Bapak Ibu semuanya. Pak Handi, boleh bantu saya enggak ya? Siap, Ibu. Boleh bantu saya mungkin ini sebenarnya apa namanya pertanyaan-pertanyaan lucu aja sih Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan lucu aja ini gitu. Bisa minta tolong mungkin siapa yang mau ditunjuk? Iya, Bu, sebentar. Saya menunjuk Ibu Fajar Fatimah, coba. Oke. Halo, Ibu Fajar Fatimah. Halo. Atau Pak Teguh Setiawan, coba Pak Teguh Setiawan. Ibu narasumber dibantu untuk memilihkan satu. Ini bermain aja sih Pak ya, Ya, Pak ya. Andi ya, Bapak Ibu ya bermain ya seru-seruan gitu. Nggih. Karena memang praktik baik saya itu simple Bapak Ibu. Siapa? Bu Laili Haniah, coba Bu Laili. Wah, ini kayaknya Bapak Ibu ini ya sibuk Iya, Pak. Nyinau nih putra-putrinya mungkin. Ya. Ibu. Ibu Laili, halo. Ya, Ibu Laili. Iya, halo Pak. Ya, Ibu mau pilih nomor berapa, Bu? Nomor 3. Nomor 3. Mohon Iya. izin ya, nggak boleh kaget ya Bu dengan pertanyaan ini ya Bu. Kita seru-seruan aja ini ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bu dibaca Bu. Perang yang tidak menggunakan senjata tapi sangat ramai. Perang apakah itu? Ya, perang apa, Perang Bu? mulut. Yeay. Iya Bu. Silakan. Ibu Laili berhak menunjuk satu lagi Bu. Silakan Bu. Iya. Nomor berapa ya? Nomor 5. Oh, nomor 5. Oh, ini maksud saya Ibu nunjuk apa namanya? Ya, satu teman. Silakan Bu. Oh, gitu. Ya, Nje. Sebentar. Siapa ya? Saya Nggak memastikan kelihatan semua di sini. Iya, betul. Makanya itu paling sibuk nyinau nih putra-putrinya ini. Yang sinau ya, Bu ya. Nggih. Saya mau. Monggo, dengan Ibu siapa? Nah, itu. Gak apa-apa, silahkan Bu. Itu Bu Silakan Ramdona. Ya. Bu Ramdona, pilih nomor 7. Nomor 7. Samun kaget nggih, Bu. Iya, Bu. Silakan dibaca, Bu. Aku adalah sebuah jalan yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Dan terkadang aku suka berbelit-belit. Jalan apakah aku? Bu. Jalan menapa, Bu? Apa ya? Jalan buntu kali ya? Bukan. Belum, Bu. Belum betul, Bu. Jalan Ya. yang tidak banyak orang tahu. Suka berbelit-belit. Jalan masalah itu, Bu. Jalan masalah. Ya. Jalan pikiran katanya. Jalan pikiran kali ya, Bu. Betul. Jalan pikiran, Bu. Iya, dibantu Bu Sisil. Jalan pikiran. Makasih Bu Sisil.
Oh iya, itu ada Bu Sisil zatnya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bu, silakan Bu, pilih satu teman lagi, Bu. Ya udah Bu Sisil aja yang Oh, udah Bu bantu Sisil, saya. Iya. boleh. Silakan Bu Sisil. Oke, saya nunjuk nomor Mm-mm. saya nunjuk teman ya. Bu Milih Sisil, Bu. ini Bu Sisil. Iya, iya, ya. Mohon maaf, saya off kamera. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Saya menunjuk Bu Ira Kurniawati. Bu Ira Kurniawati, halo. Mudah-mudahan saya juga ingat ya jawabannya ini ya. Ya. Ini baru tadi Bu bikinnya. Ira, ada nggak Bu ini Bu Ira. Ira? Ya, maaf ini dari belakang tadi, Bu. Oh Oh, iya. gitu. Iya. Saya menunjuk Bu Eni Fitriani. Pindah lagi Bu. Bu Iranya Ira udah dulu on, Bu. ya. Oh, Gitu. Bu Ira Oh, sudah on ya? Iya. iya, Sorry, baru sorry. nginget jangan. Dulu aja Mas Catur benar. Itu di belakang barusan lari ke belakang. Oh, kita mau diajak dinner ini kayaknya, makan malam ini. Gimana, Bu? Ya, silakan Bu, pilih nomor berapa? Oke, terima kasih Bu Ya, Silsil. Saya coba untuk nomor 5, Bu. nomor 5. Apa ya ini? Buah apa yang kalau disumbangkan sangat baik untuk kemajuan? Buah pikiran. Oh iya, sefrekuensi ya. Luar biasa. Asik, dapat Keren. dapat nget-ngetan jangan ini nanti saya, Bu. Iya, iya, betul, 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 betul. Ikut-ikutan Oke. Bu Tumini, Bu Ira gitu loh. Iya, 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 betul, betul. Nah, itu juga apa namanya seru-seruan ya Bu untuk malam ini. Jadi kalau sebelumnya mungkin pertanyaannya disesuaikan aja dengan level siswa kita kelas 1, level rendah atau level tinggi seperti itu. Jadi yang saya praktekkan malam hari ini tuh memang untuk kelas 1. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga kami buat sesuai dengan kemampuan daripada anak-anak seperti itu. Jadi ini adalah slide terakhir saya. Sebab hanya berteriak tanpa aksi tidak akan mengubah keadaan. Aksi kecil di dalam kelas menjadi awal perubahan besar. Mari nyalakan semangat untuk negeri tercinta. Jadi mudah-mudahan aksi sederhana kami dari SD Alam Citra Insani itu menjadi awal dari bagaimana anak-anak di kelas 1 untuk kedepannya itu bisa kuat dan juga bisa meningkat, imunnya meningkat untuk keterampilan literasi dan numerasinya. Seperti itu Pak Handi, mohon maaf, sederhana itu praktek baik yang malam ini ingin saya bagikan ke panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru hebat di Wonosobo. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya, mohon masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Kita kasih plus dulu untuk Ibu narasumber kita, Ibu Sri Wahyu Triaviani. Saya Bapak stop Ibu screen hebat, ya. yang saya hormati, yang saya banggakan. Tadi pemaparan dari Ibu sangat menarik ya, luar biasa, kreatif, dan memang seyogyanya kita sebagai pendidik itu harus seperti itu ya Bu ya. Punya keinginan awal bagaimana cara kita menyampaikan ke anak sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan usia mereka tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk termin pertama kita buka berapa penanya, Bu? Kira-kira menurut Ibu 2, 3, itu bagaimana Ibu? 2 boleh. Ya. 2 terlebih dahulu, nggih. Oh ya. Bapak Ibu yang hebat, KGBN Wonosobo, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang lain selain pertanyaan, misalkan berbagi pengalaman dengan Ibu narasumber, praktek baik panjenengan terkait dengan literasi atau numerasi, bisa ya Bu ya? Ya boleh. Saya juga butuh masukan atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini juga ingin menyampaikan praktik baiknya. Monggo, saya senang juga loh Pak Andi. Ya. Nanti Kita bisa fokusnya saya berarti praktikkan untuk gitu. materi tema ini yaitu literasi dan numerasi ya, dengan ide yang kreatif dari Ibu narasumber tentang sarapan asiknya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi gini Pak Andi ya, mungkin Ya, sedikit Bu. menambah ya. Jadi kalau di tempat saya kan dalam bentuk tadi
lotrean gitu ya, kertas ya. Itu nanti kalaupun misalkan Bapak Ibu ingin gitu ya supaya lebih terlihat digitalisasi sekolahnya gitu, juga sebenarnya juga bisa menggunakan cara permainan yang tadi gitu kan, juga lebih seru kan. Anak-anak sekarang biasanya kalau main game itu kan apa namanya, udah kedengeran main game dia udah tertarik gitu ya. Itu juga bisa sebenarnya, bisa jadi dengan cara-cara yang apa namanya, word wall itu juga bisa untuk apa namanya memantik anak-anak untuk mau membaca dan juga barangkali menyampaikan pendapatnya, menyampaikan jawabannya atas pertanyaan yang diambil seperti itu. Ya, banyak ya Pak Andi ya Iya, Bu. cara-caranya itu. Kalau Iya. dulu saya ketika masih mengajar di kelas itu pernah menerapkan Ibu, tapi Iya. bentuknya berbeda Bu. Ini Oh iya, berbagi pengalaman ya Bu ya. betul boleh Pak. Ya. Tapi kalau dulu itu hanya sebatas ini Bu, sambil menunggu ada pertanyaan atau lainnya dari teman-teman KGBN lainnya. Iya. Saya dulu pernah, tapi dibuat semacam kayak soal itu Bu, kayak kartu soal. Ada 1 atau 2 pertanyaan, tapi langsung menjurus ke apa? Fokus ke mata pelajaran Ibu. Jadi pernah kita terapkan di kelas 5 dulu. Misal hari Senin sarapan paginya materi atau mapelnya IPA misalkan. Hari Selasa besok IPS begitu Bu. Nah itu apakah itu bisa seperti untuk meningkatkan ini Bu, meningkatkan numerasi dan literasi Iya, itu Bu? iya. Ya, kayak kalau yang disampaikan Pak Hani mah itu juga bagian dari trik ya. Karena memang kalau kita bicara trik, kita nggak bisa bicara satu trik aja gitu, akan banyak trik. Dan memang sebagai guru merdeka belajar itu kan harus pintar-pintar mencari cara ya Pak ya. Mencari cara itu yang perlu digarisbawahi. Jadi apa namanya, tidak hanya puas terhadap satu trik aja, tapi sebenarnya satu trik itu juga bisa dibedah, bisa dikembangkan tergantung dari pengemasan seperti itu. Kemasannya bisa lebih variatif. Kayaknya ada pertanyaan nih Pak di kolom. Iya Bu, kolom chat ya Bu. Iya. Nah itu ada dari Mita Sandy Christian. Mohon kiat-kiatnya untuk menarik minat anak fase A dalam numerasi dan literasi, terutama bagi anak yang belum mengetahui huruf dan angka. Begitu Bu. Kalau di SD Alam itu biasanya ini Pak, kita itu ngumpulin ranting gitu ya, ranting kecil-kecil itu dikumpulin gitu kan, terus dibentuk sama huruf, kan ini belum mengetahui huruf dan angka nggih. Ibu ya belum mengetahui huruf dan angka, sehingga memang di awal kita perlu mengenalkan, kita perlu mematangkan, kita perlu menguatkan konsep huruf dan angka. Jadi biasanya itu ranting-ranting gitu ya, karena memang salah satu potensi di sekolah kami itu banyak pohonnya Pak Handi. Jadi sampah daunnya juga banyak sekali, sehingga P5-nya kelas 1 ini bikin pupuk kompos, karena memang secara kontekstual kita punya potensi sampah daun yang banyak, sehingga kita jadikan sebagai topik P5 gitu. Nah, dari ranting-ranting kering itu anak kita minta untuk menyusun menjadi huruf A misalkan, atau menjadi angka 7 seperti itu yang pertama. Kemudian kadang di daun kering itu sama teman-teman guru tuh ditulisin huruf, jadi di daun kering ditulisin huruf vokal A, I, U, E, O seperti itu. Kemudian nanti secara acak gitu ya, anak-anak diminta untuk menyusun daun-daun itu menjadi sebuah kata yang bermakna, misalkan buku. Nah, seperti itu. Jadi memang karena kita sekolah alam, kita ini memanfaatkan sumber daya alamnya dengan optimal sekali. Jadi teman-teman itu kalau di SD Alam itu memang apa ya,
kepekaan untuk memanfaatkan bahan alam itu besar sekali gitu. Kayaknya itu benda-benda yang ada di sekitar itu manfaat aja untuk dijadikan sebagai sumber belajar anak-anak seperti itu. Atau mungkin seperti yang Pak Hendy sampaikan tadi pakai kartu gitu nggih. Jadi kita juga punya kartu kata untuk kadang kalau anak-anak sebelum pulang itu membaca kartu kata. Jadi memang anak-anak tidak kita ajarkan untuk mengeja, tetapi kita menyediakan kartu kata untuk sebagai jembatan anak-anak belajar membaca itu tadi. Seperti itu kalau di SD saya ya, Ibu Meta. Jadi memang menguatkan konsep huruf dan angka terlebih dahulu dengan cara-cara yang menarik, yang kalau di tempat saya ya menggunakan bahan-bahan alam itu, ranting-ranting atau kerikil-kerikil kecil itu disusun membentuk huruf, atau kadang kita juga bisa bermain pasir. Jadi telunjuk ini melatih sensor ya, sensor misalkan huruf S itu seperti apa gitu, kita nulisnya biasanya kan nulisnya di awan gitu ya, di udara gitu, kita nulisnya di pasir seperti itu. Jadi anak-anak tahu alurnya, nulis S itu dari atas kah, dari bawah kah, itu tahu seperti itu. Itu kalau di saya nanti barangkali Bu Mita juga punya masukan atau referensi, monggo disampaikan, barangkali juga bisa nanti saya bagikan oleh-olehnya ke teman-teman di SD Alam seperti itu. Demikian Ibu Meta. Halo Ibu Meta, bagaimana? Luar biasa ya, jadi memang harus seperti itu ya Bu ya, mengenalkan lebih dini tentang pengetahuan anak sesuai dengan tingkatan usianya tentunya. Ini ada lagi Bu, dari Ibu Nur Rizky Lillah, SD Negeri Timbang ya Ibu ya. Di situ tertulis bagaimana kiat anak bisa menalar soal-soal literasi dan numerasi agar anak terbiasa dengan soal-soal tersebut. Nggih. Ibu. Biasa karena terbiasa ya Pak Andi ya. Biasa karena terbiasa. Sama halnya ketika kita membangunkan atau meningkatkan minat baca anak, itu kan effortnya kita tuh luar biasa. Jadi saya dan teman-teman juga berikhtiar ya bagaimana caranya di kelas 1 ini tidak nggak terlambat gitu, nggak telat untuk dari awal sudah kita tanamkan cinta bacanya. Jadi bagaimana di awal itu kita menanamkan kita baca dulu gitu ya. Jadi kita nggak muluk-muluk kok ekspektasinya anak-anak itu mau ke sekolah bawa buku bacaan, kita nggak muluk-muluk. Tetapi ketika dengan sarapan pagi anak-anak itu terlatih untuk membaca dan juga kan berargumen ya, karena memang sarapan asik ini nggak sekedar membaca, karena di situ seperti yang saya contohkan tadi, anak-anak itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalkan Bu Ayu punya bola 5, kemudian tadi siang diberi sama si Tono 3 lagi, berapa ya jumlah buah kesukaan. Nah, seperti itu. Jadi sarapan asik Kamis itu berupa soal-soal, bukan berupa kalimat aja, tidak. Jadi bagaimana perasaanmu pagi hari ini, atau bagaimana sih aturan bersahabat yang baik. Nah, ini juga sebenarnya dari pertanyaan yang sederhana ini kan sudah memantik nalarnya anak gitu ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini seiring berjalannya waktu, nanti kita tingkatkan level pertanyaan kita. Jadi ketika nanti anak-anak itu sudah di semester 2, otomatis soal-soal yang sudah kita hadirkan di semester 1 ini, yang kita rasa memang anak tersebut sudah tuntas memahami, itu akan kita naikkan kembali. Nah, tetapi masalahnya memang karena soal ini tuh kan bukan soal yang kita pisahkan ya, mana anak-anak yang memang ibaratnya ada di level tertinggi, terus kita bikin menunya sendiri, kan tidak. Jadi memang ini acak dalam satu kaleng itu, memang soalnya akhirnya
beragam ya, mulai dari yang level rendah, sedang sampai tinggi. Nah, ini mungkin juga masukan saya ya Pak Andi ya. Ke depannya ini kita kan saya kan praktik baiknya ini mikirnya untuk apa namanya di bulan-bulan awal ini, tapi kalau sudah di semester 2 kayaknya memang saya perlu memodifikasi lagi, perlu memikirkan ulang terkait dengan level menunya. Nah, barangkali ada level menu yang ditingkatkan lagi untuk sarapan asiknya ini. Jadi sebenarnya ini terkait dari kebiasaan anak-anak menghadapi soal-soal cerita sih Pak Handi ya, memahami soal-soal cerita seperti itu. Jadi kita tidak hanya menghadirkan soal-soal hafalan aja, tetapi juga kita menghadirkan soal-soal cerita seperti itu. Jadi dengan soal-soal yang seperti itu, insya Allah nanti juga akan apa namanya berpengaruh terhadap kemampuan bernalar siswa seperti itu. Terima kasih Ibu. Tadi yang kedua dari Bapak Ya. atau Ibu ya? Nur Rizky Lilah itu ya, SD Negeri 1 Timbang. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa Belum. menjawab Iya. pertanyaan beliau. Nah, yang ketiga ini ada lagi Ibu. Nggih. Dari Ibu Ruwiatun, SMP Negeri 3 Kaliwiro. Ini jauh sekali Ibu. Oh ya? Wonosobo perbatasan dengan Kebumen Ibu. Wah, iya. Beliau bertanya tentang ini Bu. Tips khusus menjadi fasilitator yang baik agar fasilitator mempunyai keterampilan dalam memfasilitasi para muridnya, begitu untuk melatih literasi dan numerasi para murid. Monggo Ibu. Iya, terima kasih. Nggih, kebetulan saya ini juga terlibat di jenjang SMP juga, Pak Handi dan juga Ibu Ruwiatun. Nah, kalau di SMP Alam itu memang SMP yang tidak umum. Tidak umum itu artinya biasanya itu kalau di SMP itu kan guru itu melabeli dirinya sesuai dengan mata pelajarannya. Saya guru bahasa Inggris, saya guru PKN, saya guru matematika seperti itu. Nah, kalau di SMP Alam itu pendekatannya tematik. Nah, biasanya kalau tematik itu kan di SD nih, Bapak Ibu nih. Nah, kalau di SMP Alam itu tematik. Tematik artinya kita ini punya project intra. Jadi jauh sebelum kita menggunakan kurikulum Merdeka, itu memang SMP Alam tuh kerangka kurikulumnya udah pakai tematik untuk di SMP. Nah, menurut saya pribadi nggih Pak Hani dan Ibu Ruwiatun, mohon maaf nggih, kalau saya pribadi itu merasakan bahwasanya saat kami itu membuat sebuah proyek ini menjembatani untuk mengintegrasikan ke beberapa mata pelajaran. Jadi kita dulu itu punya yang namanya Giant Map. Kita punya proyek Giant Map gitu ya. Nah, di situ materi bahasa Inggrisnya masuk, materi seni budayanya masuk, karena memang anak itu harus bikin kerangka mapnya besar, dia harus gambar, dia harus ngecat gitu kan. Materi IPS-nya masuk. Nah, artinya apa? Melengkapi peta-peta itu dengan informasi-informasi terkait provinsi, terkait budayanya dan segala sesuatunya. Kemudian bahasa Indonesianya masuk, prosedur membuat Giant Map. Nah, ketika kami menghadirkan pembelajaran itu melalui pendekatan berbasis proyek itu, anak-anak itu secara mandiri membangun pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi di situ kami ngerasa bahwa anak-anak itu ternyata terlibat lebih ya untuk seperti yang saya sampaikan, untuk mencari referensi. Kalau di Kalimantan ini gunung tertingginya apa ya, budayanya apa ya, seni tarinya apa, rumahnya apa, itu secara mandiri. Jadi memang tidak kita berikan asupan materi di awal seperti itu. Jadi kita ketika berada di kelas, kita tuh hadir dengan membawa proyek yang akan mereka selesaikan, dan di dalam satu proyek itu akan terintegrasi ke beberapa mata pelajaran. Itu yang mungkin bisa menurut saya bisa memfasilitasi siswa untuk melatih literasi dan numerasinya. Nah, bikin peta itu kan juga menghitung kerangkanya itu kira-kira idealnya itu ukurannya berapa. Lah itu kan numerasinya. Kemudian kalau nggak salah itu juga mengukur Pak Handi, di peta IPS, saya bukan guru IPS ya, skala. Nah, seperti itu juga numerasinya masuk. Jadi waktu pertama kali saya dan teman-teman mempraktekkan pendekatan tematik ke SMP, jujur saya dan teman-teman tuh merasa, wow, ternyata
apa namanya dengan tangan hampa, maksudnya tangan hampa dalam tanda kutip ya. Ternyata anak-anak itu ini ya mampu ya untuk mencari secara mandiri terkait dengan beberapa apa namanya materi yang memang harus terselesaikan dalam proyek tersebut. Ya memang apa namanya di proyek-proyek selanjutnya juga masih banyak beberapa catatan-catatan karena tergantung bagaimana kita mendesain proyek itu sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Itu Pak Oh Handi. ya, ya Ibu, terima kasih, luar Ya, biasa jadi sekali. memang ini Pak Handi apa namanya kalau dikatakan riwah ya, jujur riuh banget kita itu kalau jadi fasilitator di SD Alam itu. Jadi kayak sehari sebelum belajar itu kita itu harus mempersiapkan peralatan tempur gitu. Banyak sekali peralatan tempur yang harus kita siapkan. Tapi artinya peralatan tempur itu juga membekali anak ya untuk apa secara life skill juga terbekali, secara akademik juga terbekali seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Demikian itu tadi ya jawaban untuk Ibu Ruwiyatun dari SMP Negeri 3 Kaliwiro. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, namun kita sapa dulu. Mohon maaf, selamat malam. Dari Dinas Pendidikan ada Pak Paryono dan Pak Priyono sudah hadir Ibu, beserta dengan Pak Taufik GTK. Sebelum kita bacakan pertanyaan, itu ada yang masuk dari Ibu Nur Hikmah dan Ibu Sisilia. Boleh dong kita kasih kesempatan untuk memberikan apa ya motivasi tambahan untuk kita semua kepada beliau, Bapak Taufik mungkin atau Pak Paryono juga bisa. Monggo Bapak, sambil Ibu narasumber bisa istirahat sebentar. Oh iya, enggak apa-apa Pak Andi, dengan senang hati. Monggo Bapak, pangapunten. Pak Muhtarom mungkin atau Pak Paryono atau mungkin Pak Priyono. Halo Bapak. Oh ya Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Sebelum ke Ibu Nur Hikmatun ya SD Negeri 1 Pungangan dan Ibu Sisilia, dulu pernah begini Bu, tahun 2000 madrasah kami Bu atau sekolah kami pernah menjadi pilot project-nya di Kabupaten Wonosobo tentang budaya baca juga Bu. Itu mendapat dukungan penuh dari USAID kala itu Bu, ada beberapa MI dan SD. Tapi setelah sekian tahun atau sekitar berapa tahun ya itu sudah tidak lagi berjalan program tersebut Ibu. Namun ada beberapa yang masih membekas yaitu tentang budaya baca yang di pondok baca setiap kelasnya itu Bu. Itu apakah bermanfaat juga Bu untuk kegiatan literasi dan numerasi ke anak Ibu? Ya, tentu saja Pak. Pojok baca ya, pojok baca ya. Pojok baca itu. Iya, iya betul. Jadi memang sekarang itu kan ngetren ya. Ngetren dalam satu kelas itu udah ada pojok bacanya, kan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang anak-anak itu harus ditingkatkan intensitasnya untuk berinteraksi dengan buku meskipun toh gitu ya. Meskipun toh anak-anak itu hanya buka-buka buku, tapi bagi saya itu udah apresiasi luar biasa. Mau buka buku karena kadang-kala kalau istirahat gitu yang lebih banyak dilakukan itu kan kalau laki-laki biasanya main bola seperti ya atau mungkin aktivitas di luar yang lainnya gitu. Tapi ketika baca, menurut saya itu keren sekali dan memang harus kayaknya ya harus ada pojok baca di setiap kelas. Nah, tidak hanya di setiap kelas ya, tapi juga di luar kelas gitu. Artinya ketika anak-anak berada di luar kelas karena waktunya istirahat ataupun menunggu aktivitas-aktivitas yang lainnya, anak-anak itu masih bisa melihat adanya buku-buku yang barangkali memang sambil menunggu gitu kan ya, sambil ngobrol bisa sambil buka-buka gitu, bercengkrama dengan temannya seperti itu. Setuju sekali sih Pak terkait dengan pojok baca itu bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi anak. Terima kasih Ibu.
Itu ada langsung ya Bu ke Iya, pertemuan kedua ya Bu ya. ya monggo, Semakin monggo asik, ya. semakin hangat, semakin malam ini Ibu. Injih. Ada yang masuk lewat chat Ibu dari Ibu Nur Hikmatun SD Negeri 1 Pungangan. Ya, bagaimana cara ini Bu membiasakan untuk memahami soal literasi dan numerasi ke murid kita yang mengalami kelambanan dalam belajar, utamanya masih belum bisa membaca itu Bu. Jadi kiat-kiatnya untuk menghadapi eh, memberikan pendekatan atau mungkin cara Iya. yang menurut Ibu itu bagaimana Bu tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Kalau di SD Alam itu ada extra lesson, Pak. Nggih, jadi extra lesson ini adalah waktu di mana kita itu membuat pemetaan kemampuan siswa. Seperti itu, utamanya dalam kemampuan membaca dan menulis. Itu kita sebut sesi extra lesson. Kita memberikan tambahan, kita memberikan pemantapan terkait anak-anak yang memang masih mengalami kelambanan dalam hal belajar seperti itu. Sehingga fasilitator itu memanfaatkan waktu extra lesson untuk memang untuk nge-push ya istilahnya. Jadi anak ini kekurangannya ada di mana ya? Oh ya, kayak tadi ternyata belum kenal konsep huruf dan angka. Ya di extra lesson itu kita benar-benar melakukan pendekatan yang optimal khusus untuk membekali anak-anak dengan huruf maupun angka. Kemudian nanti di level selanjutnya kita petakan ternyata anak-anak ini udah tahu huruf dan angka, tetapi bacanya masih gradul-gradul ya. Berarti kan kita juga memberikan menu sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut. Berarti tidak lagi terkait dengan konsep huruf dan angka, tetapi kita kepada bagaimana anak-anak ini lancar dalam membaca seperti itu. Jadi kita punya yang namanya extra lesson. Kalau mau digabungkan sesuai di jam KBM kayaknya memang kurang optimal sih menurut saya, kurang optimal karena memang kita udah dikejar harus tuntas ya materi ini seperti itu, sehingga saya dan teman-teman itu dan juga pihak sekolah sepakat kita punya alokasi khusus yang kita sebut dengan extra lesson itu Pak Handi. Kalau di tempat saya seperti itu. Yeah. Jadi memang untuk menyelesaikan problematika terkait dengan lambannya anak belajar terkait dengan satu kebutuhan belajar itu biasanya kita fokuskan di jam extra lesson itu setelah KBM tuntas itu ada kurang lebih 1 jam untuk extra lesson itu sesuai kebutuhan belajar siswa. Seperti itu Pak. Kemudian itu Bu, menanggapi yang extra lesson itu, apakah perlu kita memberitahu kepada orang tua murid tadi yang mendapatkan jam tambahan di extra lesson itu Ibu? Memberitahukan lebih awal karena memang extra lesson ini karena extra lesson ini udah masuk jadwal Pak. Jadi kita bukan ngelesi, bukan model ngelesi. Dan extra lesson ini berlaku untuk semua siswa. Untuk semua siswa. Jadi ini bukan semacam les-lesan, bukan ngelesi. Jadi memang ini itu kalau dikatakan program unggulan enggak ya, tapi memang dari awal kita mengalokasikan 1 jam selesai KBM semuanya untuk pendampingan anak-anak ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi misalkan anak-anak ini ternyata untuk numerasinya ya, untuk angkanya yang kurang ya, berarti kita kumpulkan. Jadi extra lesson ini bisa jadi dalam satu kelas itu berisi ragam siswa, nggak hanya sekelas aja. Jadi ada kelas 2 yang memang ternyata masih kurang ya, menulisnya ya bisa dikumpulin sama kelas 1 seperti itu Pak. Iya Ibu. Berarti tadi yang extra lesson itu bisa terdiri dari beberapa jenjang kelas tapi dikumpulkan satu gitu. Iya, Kemudian yang betul. mengampu itu sebagai fasilitatornya itu sesuai dengan Bu? Data awal siswa kemampuannya misalkan mau seperti apa gitu Bu? Iya, nah ini makanya kita selalunya refleksi ya di di hari Jumat itu ya untuk menentukan. Jadi dalam satu kesempatan guru
guru tersebut nggak selalu mengampu di kelas itu. Jadi kita itu bikin kelas tuh yang refreshing gitu ya Pak. Jadi anak itu Iya. nggak bosen ngelihat misalkan dengan Bu Wahyu aja terus itu enggak. Jadi bisa jadi pekan ini saya mengampu kelas X gitu nih. Kemudian kita refleksi sama teman-teman di hari Jumat. Oh kayaknya minggu depan ini ya Bu Wahyu di level yang ini ya untuk anak-anak ini ya. Seperti itu Pak. Oh ya. Jadi dan harapannya memang dengan pergantian fasilitator itu nanti anak-anak bisa menemukan ini deh apa namanya ya tidak menemukan kebosanan sih. Biasanya setiap guru itu kan punya ini ya punya trik yang berbeda-beda, punya cara mendampingi yang beragam seperti itu. Nah, dan Kalau misal jumlah jenjang kelas, misalnya kelas 1 jumlahnya banyak begitu ya Bu, iya, iya, itu bisa dikumpulkan jadi satu setiap kelompoknya itu Bu, atau memang harus seragam iya. kelas, atau kelas 1, 2, 3 itu berkumpul jadi satu atau bagaimana Bu? Ya, ini memang kelebihan kami ini kan tidak ini ya, rombelnya nggak banyak ya kelebihan di SD Alam itu memang siswanya juga sedikit gitu ya. Kita itu nggak ini ya, nggak kalau dari sekolah itu nggak matok kuantitas ya. Jadi setiap PPDB itu wis pokoknya 15 aja gitu satu kelas seperti Betul itu. ya, Nggih. ya. Jadi memang apa namanya untuk mengkondisikan terkait dengan pembagian itu juga apa namanya mudah gitu ya Pak. Nah, kalau untuk kelas-kelas besar itu ya apa ya? Kalau saya kan mencontohkan kelas kecil saya ya Pak ya. Jadi kalau kami itu ketika pemetaan kemampuan itu alhamdulillah sejauh ini tidak ada sesuatu hal yang dalam satu kelas itu frekuensinya beda jauh itu tidak ada Pak. Jadi memang setiap fasilitator atau wali kelas itu kan memberikan progres ya. Jadi si A itu kelemahannya di sini, si B kelemahan di sini, nah. Memang nggak bisa harus apa namanya dalam satu kelompok itu kemampuannya itu sama semua nggak bisa. Jadi misalkan ada satu anak yang dia itu hanya sampai 1 sampai 5, nggak apa-apa kita kumpulkan sama anak-anak yang 1 sampai 10 bisa tuh nggak apa-apa. Karena di atasnya tuh masih ada lagi yang apa namanya melampaui di atas 10 seperti itu. Jadi ya memang itu tadi kita membangun kesepakatan bersama dengan tim fasilitator seperti itu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih ya. Artinya kan aku megang yang anak itu aja Yeah. soalnya antang gitu enggak. Karena memang Yeah. di SD Alam itu kebetulan anaknya ya Masya Allah apa namanya luar biasa aktifnya gitu. Jadi untuk pembagiannya ini pun juga kita mendapatkan apa namanya report atau dari wali kelas menyampaikan progres setiap anak, kemudian saat kita membagi kelompok pun juga atas kesepakatan bersama dan siapa yang mengampu di kelas tersebut juga atas kesepakatan bersama. Nah, kalau kelas besar ini ya barangkali bisa apa namanya membangun kesepakatan ya dengan guru yang terlibat nantinya seperti itu. Dan kalau kami evaluasi memang adanya extra lesson ini sangat membantu sekali, membantu anak-anak untuk mendapatkan pemantapan sesuai dengan kebutuhan belajar seperti itu. Yeah. Apakah satu kelompok itu jumlahnya sama? Tidak mesti Pak. Jadi kadang untuk satu kelompok ini jumlahnya hanya 7. Nanti kelompok fasilitator yang sana ternyata ada 10 siswanya. Seperti itu kalau di kami Pak Handi. Iya, terima kasih Ibu. Injil. Bisa lanjut ya Bu ya? Siap. Ini Iya Pak. sedikitnya Boleh. masih ada 3 pertanyaan yang baru masuk Ibu. Kita langsung bacakan saja dari Ibu Sisilia Ibu. Jadi cukup menarik pertanyaannya Ibu. Apakah di sekolah Ibu SD Insan Alam itu tetap ada RPP atau modul ajar Ibu? Dan bagaimana administrasi kesehariannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sisilia. Betul banget. Kalau bicara SD Alam itu mesti SD ini nyeleneh gitu ya Bu Sisilia ya. Ya, kita dari awal berdirinya sekolah alam itu memang kita menyebutnya adalah skenario pembelajaran Bu. Jadi ya memang kalau istilah itu boleh berbeda, tapi isinya kan tetap sama gitu. Tapi memang dari awal kita itu punya karakter itu tidak pernah menyebutkan nama mata pelajaran, Pak Andi. Tidak pernah menyebutkan nama pelajaran dalam skenario pembelajaran kita. Bahkan di jadwal pelajaran anak-anak itu kita nggak pernah menyebutkan
hari ini belajar matematika, hari ini belajar PAI itu nggak pernah menyebutkan, Pak. Tetapi yang kita cantumkan di jadwal pelajaran itu apa? Aktivitas pembelajarannya dan juga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi misalkan kalau kemarin di SMP itu aktivitas pembelajarannya bermain ketoprak gitu ya. Tujuan pembelajaran memperagakan ketoprak ande lumut. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak punya jadwal baku, Jadi jadwalnya itu yang jadwalnya itu apa ya, Pak? melencong gitu, Pak. Karena memang isinya jadwal itu ya tadi aktivitas pembelajaran, tetapi anak-anak itu paham. Oh, bermain ketoprak ini bahasa Jawa. Nanti dari aktivitas itu menyelesaikan pemfaktoran misalkan. Oh, ini matematika. Anak-anak tahu sendiri. Nah, kalau di kami, Bu Sisilia, tetap kok Bu, kita juga pakai RPP. Istilahnya kan skenario pembelajaran. Tapi memang isinya juga agak sedikit berbeda. Modul ajar, ya betul. Kita juga pakai modul ajar, Bu. Karena memang kalau di SD Alam itu tidak ada buku paket, tetapi kita memberikan modul kepada anak sesuai dengan kegiatan di hari tersebut. Seperti itu. Jadi sama kalau masalah administrasi sama sih Bu, cuman yang memang kita pegang teguh sampai sekarang yang memang kita punya ciri khas sebagai SD Alam itu ya terletak di RPP atau skenario pembelajaran itu yang memang kita punya ciri khas di dalamnya. Seperti itu. Kalau untuk administrasi yang lainnya kayak program tahunan, program semester, RPE itu juga kita tetap buat. Seperti itu. Begitu Ibu Sisilia. Iya, terima kasih Ibu. Lanjut Ibu. Iya Pak. Oh ya. Atau mungkin dari beliau-beliau Bapak Mariono, Bapak Priyono, Bapak Taufik Gitika. Halo. Kita kasih kesempatan beliau untuk memberikan motivasi pada malam ini, Ibu. Halo, Bapak. Iya. Kayaknya lagi asik mendengarkan loh, Pak. Oh iya. Sambil ngopi, Bapak ya. Saya juga belum ngopi nih, Ibu. Ibu sambil ngonjo, Ibu. Iya, betul. Ini ada dari Bapak Parman, Ibu. Iya, pertanyaan ini. Bagi guru kelas mungkin bisa sedikit mudah mengkoordinir murid dalam melaksanakan praktik baik. Akan tetapi, bagi guru agama yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, bagaimana cara untuk mengkonsistenkan anak atau murid terus melakukan praktik baik tersebut dengan literasi yang ada di lingkungan sekolah? Contohnya seperti operasi sampah setiap pagi, sambil menjelaskan kepada anak bahwa apabila kita tidak membuang sampah sembarangan, tiap pagi kita tidak perlu mengambil sampah, tapi masih ada saja yang tanpa sadar membuangnya, Ibu. Monggo, Ibu. Terima kasih. Aduh, bismillah ya, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa diterima. Kalau di kami itu sebelum sholat duha itu kita ada yang namanya bakti alam atau sedekah alam, Pak. Bapak Parman dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pembiasaan kami salah satunya itu memang bagaimana menumbuhkan akhlak terhadap alam. Seperti itu. Nah, kalau anak-anak itu terbiasa dengan hal tersebut, insya Allah mereka juga akan tahu bagaimana akhlak terhadap sang pencipta. Seperti itu. Jadi memang kalau di kami itu fasilitator di awal pagi itu selain ada yang piket penyambutan ya Pak ya di gerbang gitu ya, itu akan ada fasilitator yang standby di dalam lingkungan kelas. Untuk apa? Untuk mengamati, bukan mengamati aja sih, untuk mendampingi. Karena memang anak itu kan kalau gurunya itu mengambil peran dalam pembiasaan keteladanan, anak-anak itu enggan. Saya tidak tahu ya Pak, ya memang kita ini sebagai fasilitator ya tidak boleh bosan-bosannya untuk terus mengingatkan. Kita ini kayak alarm hidup gitu, alarm yang
tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan anak-anak seperti itu. Nah, itu ada di sedekah alam, Pak. Jadi di sedekah alam itu anak-anak itu kita ajak untuk melakukan satu pembiasaan yang nanti dalam kurun waktu tertentu itu anak-anak itu akan tahu, oh ketika aku datang berarti aku harus seperti ini. Karena di kami itu ada yang namanya BRT, bersih, rapi, tertata. BRT ini sebagai apa namanya ya, garis-garis penting sebelum mulai pembelajaran. Jadi kalau memang misalkan anak-anak itu situasi kelas itu memang belum BRT, belum bersih rapi tertata, maka KBM itu belum bisa kita mulai. Seperti itu. Jadi memang butuh komitmen sih, butuh komitmen untuk mendisiplinkan anak-anak, butuh komitmen untuk anak-anak itu terbiasa dengan apa yang ingin kita biasakan, seperti itu. Kemudian kita juga punya circle time. Jadi ketika sholat duha, setelah zikir pagi, itu anak-anak kan dalam kondisi yang dalam kondisi alfa ya, alfa time gitu ya. Jadi di situ kita membangun obrolan dengan anak-anak. Nah, menurut kami saat circle time itu adalah saat yang penting ketika kita pengen memberikan wejangan, kita pengen memberikan beberapa masukan atau yang masih menjadi catatan atas perilaku-perilaku anak selama ini. Misalkan ada temuan si ini ternyata masih belum sadar sampah masih buang sembarangan gitu. Nah, itu biasanya kita sampaikan di saat circle time itu, Pak. Selesai sholat zuhur, zikir pagi, tetap anak-anak itu masih pakai mukena, pakai sarung, pakai alas sholat, itu kita ajak ngobrol. Seperti itu, Pak. Ya kalau di SMP itu menurut saya, karena memang saya juga terlibat di dunia SMP ya, itu ya alhamdulillah sih anak-anak itu apa namanya gini teni gitu. Tapi kalau memang masih ada 1-2 siswa yang ternyata masih ditemukan apa namanya belum ada perubahan, ya itu kita terus melakukan ikhtiar sih agar anak ini bisa di satu kesempatan bisa sadar gitu atas perilaku yang masih dilakukannya. Kalau anak-anak yang SD kelas 1, 2, 3 itu ya kita membangun komunikasi sesuai dengan usianya ya. Kadang kita apa namanya mendongeng dengan dongeng-dongeng yang di dalamnya itu ada pesan moralnya yang pengen kita serang gitu. Kita pengen nyerang apa sih? Misalkan bullying gitu. Kemarin kebetulan saya juga dongeng, Pak. Saya kebetulan kemarin dongeng di SMP saya. Nah, itu saya juga waktu TPN Pak Catur juga ikut TPN kan ya yang waktu di Jakarta di Cikal itu. Nah, saya membeli buku koleksi buku toleransi. Ternyata sekarang ini saya ngerasa bahwa ini buku saya kalau misalkan ada apa namanya koleksi yang lebih banyak, saya pengen beli buku ini. Bukunya itu kayak anak kecil, Pak. Jadi gambarnya gede, kalimatnya itu hanya sedikit, tapi ketika saya sampaikan di SMP, coba ada nggak unsur bullying di sini? Itu memantik literasi anak-anak juga. Itu baru kemarin Pak Handi, saya apa namanya, karena anak-anak SMP ini saya rasa kok membacanya apa namanya kurang banget ya. Artinya saya narik mundur ke belakang. Coba sih saya pengen dongeng di depan anak SD dengan buku anak-anak yang lebih besar gambarnya. Dan anak-anak ternyata oh berarti untuk kegiatan literasi seterusnya itu anak-anak itu pengen didongengin dulu gitu sebelum akhirnya muncul cinta minat bacanya seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Parman ya. Kalau di kami ya ada pembiasaan sedekah alam itu untuk apa namanya menumbuhkan akhlak terhadap alam. Kemudian kita punya circle time di Alpha Time itu setelah sholat duha dan sebagainya kita itu ngobrol dari hati ke hati kepada siswa terkait dengan hal-hal yang memang perlu kita bangun komunikasi saat tersebut supaya nanti anak-anak itu apa namanya sadar atas beberapa situasi yang memang perlu diperbaiki. Seperti itu, Pak Handi. Ya, terima Mudah kasih bisa Ibu. menjawab ya. Itu Pak Parman ya. Luar biasa memang Ibu ini ya. Narasumber kita. Semangat, kreatif, dan tentunya menjadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu yang hebat ya. Masih ada satu kayaknya itu ini Bu. Ini Pak Handi, saya juga ya, dibantu Bu? sama Bu Sisilia. Terima kasih Bu Sisilia. Oh iya, betul kesepakatan ya. belajar ya, betul.
Kemudian dari Ibu Tumini itu Bu, ada itu. Iya. Itu banyak banget itu ya Bu, agak panjang ini. Saya bacakan ya Bu ya. Nggih, monggo. Minggu lalu kami baru saja melaksanakan asesmen awal membaca kelas awal. Dari situ kami tahu ada murid kami kelas 3 belum bisa membaca. Huruf yang dikenal hanya 25. Yang satu kemana ya Bu ya? Kemudian pada level membaca suku kata, kami menyiapkan 10 suku kata. Namun, murid tersebut baru bisa membaca 1 suku kata dan tidak bisa melanjutkan. Apa yang harus kami lakukan? Perlu diketahui bahwa murid tersebut merupakan pindahan di kelas 3 dan sekarang anak tersebut domisili atau tinggalnya di pondok, Ibu. Oke, iya. Begitu. Oke, nah ini apa namanya, Ibu ini kayaknya perlu ya. Kalau di kami itu, ini kita sharing ya. Kalau di SD Alam itu punya yang namanya CV unik. Atau mungkin kalau istilahnya sekarang itu kan profil gitu ya, profil siswa. Kita sebut itu sebagai CV unik siswa, kurikulum fitnya siswa. Jadi di awal itu kita punya kemampuan awal siswa itu ada di mana-mana, gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, itu ada di CV unik. Sehingga peta perjalanan belajar siswa itu akan kita ketahui grafiknya. Misalkan di kelas 1 CV uniknya itu minatnya itu ternyata ada di seni tari. Di kelas 2 ternyata CV uniknya berbunyi anak ini suka menggambar. Nah, itu kita punya seperti itu, Pak Handi. Jadi kita sebut kurikulum vitae-nya siswa. Jadi di kelas 1 kita punya CV unik, di kelas 2 kita juga akan kembali meng-cross check beberapa data siswa tersebut. Bisa jadi gaya belajarnya juga berubah gitu, bisa jadi juga film favoritnya juga berubah, bisa jadi di kelas 1 dulu paling suka sama boneka gitu, di kelas 2 ternyata udah nggak suka lagi sama boneka, sukanya apa ya Pak Andi ya, sukanya apa namanya itu, robot-robotan, olahraga, nah seperti itu. Nah jadi CV unik ini membantu para fasilitator untuk memahami apa namanya profil siswa tersebut. Nah bisa jadi ibu juga perlu membangun komunikasi ya, dengan keluarga, dengan ibu Ananda. Artinya apakah memang ini kelas 3 ya Pak ya? Kelas 3, Bahwa siswa Ibu. kami kelas 3 belum bisa membaca. Nah, ada apa gerangan dengan Ananda tersebut sehingga sampai di kelas 3 ini memang kok kemampuannya masih segitu kan, tentunya selama 2 tahun ini kan ada sesuatu berarti yang belum tuntas kan, seperti itu nggih. Ada selama 2 tahun ada sesuatu yang belum tuntas sehingga ditemukan di kelas 3 yang notabene mungkin kalau di kelas 3 orang tua udah khawatirnya udah luar biasa ya. Wong sekarang aja TK aja anaknya belum bisa baca terus udah harus dileskan di sana ke sini gitu ya, apalagi kondisinya Ananda ini udah kelas 3. Nah ini perlu ibu membangun komunikasi dengan keluarga atau mungkin membangun komunikasi dengan guru jenjang sebelumnya. Nah ada apa dengan Ananda, apakah perlu keterlibatan ahli, perlu keterlibatan pihak luar gitu ya untuk mendiagnosis anak tersebut ini apakah memang apa namanya butuh perlakuan khusus terkait dengan kemampuannya seperti itu. Atau mungkin ketika ibu sudah atau ibu ini sanggup gitu ya untuk mendiagnosis gitu ya, untuk mendiagnosis ya tepat nggak sih istilah saya itu, untuk memperkirakan ternyata anak ini itu gaya belajarnya itu cenderungnya kayak gini, lebih cepat belajarnya dengan gaya seperti ini, nggak bisa ya kalau pakai tulisan, kayaknya harus butuh media. Lah itu juga perlu dicoba sih Bu, perlu dicoba ya. Intinya guru sekarang itu harus pintar-pintar mencari cara sesuai dengan apa namanya gaya siswa, kebutuhan siswa seperti itu. Perlu dikatakan bahwa anak tersebut merupakan pindahan. Oh, pindahan Pak Andi, pindahan di kelas 3. Pindahan di kelas 3 dan sekarang anak tersebut tinggal di pondok. Oh ya.
Jadi Jadi kayaknya anak-anak juga pindahan dari mungkin sekolah asalnya iya, masih kelas 3, masuk lagi iya. kelas 3, tapi tinggalnya di pondok ini, Ibu. Oh gitu. Nah ini barangkali juga apa namanya stimulusnya kurang ya, barangkali stimulusnya kurang. Jadi kayaknya juga ibu ini perlu apa namanya menggali lebih banyak informasi terkait Ananda gitu, gitu. Artinya apa namanya seperti yang saya sampaikan, membangun komunikasi dengan keluarga, membangun komunikasi dengan barangkali guru sebelumnya gitu kan. Kemudian dengan ibu sendiri juga mencari cara untuk mengetahui anak tersebut kendalanya ada di mana. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa informasi nanti bisa dikumpulkan untuk bisa merumuskan tindak lanjut atau solusi apa yang bisa diberikan untuk Ananda tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak Andi. Iya, terima kasih Ibu. Iya, Demikian sama-sama, Ibu Pak. Tumini, bagaimana Ibu Tumini? Ya, cukup puas ya Ibu ya, atau cukup pulas ibunya Tumini ini? Iya. Ibu ini mungkin ada lagi Ibu, yang mana ini ya? Oh ya, Ibu Tumini sudah mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Sri. Berarti Ibu Tumini puas ya Ibu ya. Saya juga sangat terinspirasi loh Bu. Ibu narasumber ini luar biasa. Si belajar Pak Andi. Alhamdulillah. Pak Catur, waktu sudah menunjukkan jam 9 WIB. Pak Catur bagaimana? Ya Pak Catur, iya Pak Oke, Catur. Lanjut. coba Pak Catur. coba Semangat asik juga sih ya. satu pertanyaan lagi ada nggak Pak Andi? Kalau misalnya beberapa detik ke depan nggak ada satu pertanyaan lagi, berarti closing statement Oh gitu. gitu ya. Ya, halo Bapak Ibu guru Mungkin hebat. ada juga yang ingin raise hand loh Pak. Kalau Iya, tadi mana kan ya lewat Pak? chat aja gitu kan. Pak Catur tuh bisa aja ya. Udah jam 9 loh Pak. Waktunya Bapak Ibu ini untuk istirahat loh Pak. Pak Andi, Tapi boleh keren tanya sih. Pak Andi. Oh iya, Saya boleh siapa tanya ya? Pak Andi. Pak Muhtarom tuh mau tanya tuh, benerkah Pak Muhtarom? Iya. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Ini menarik Nggih. sekali materinya dan semangat sekali ya Bu Wahyu ya. Oke, terima kasih ini menjadi inspirasi teman-teman di Wonosobo. Satu pertanyaan nih Bu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SD Alam ini ya, dan implementasinya itu bagaimana Bu? Gitu. Terima kasih itu saja Bu. Mohon Iya. maaf. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir ini ya Pak Handi. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak. Terkait pembelajaran berdiferensiasi seperti yang memang sudah digaung-gaungkan gitu nggih. Ada diferensiasi produk, konten dan proses seperti itu. Nah, memang kalau saya sampaikan di awal ya, fasilitator di sekolah alam khususnya di kami itu kan riwah gitu ya. Amunisinya untuk perang tuh banyak sekali. Nah, ini menurut kami juga sebagai langkah apa ya? Memudahkan kami untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita panen gitu ya, ketika kita panen bayam, Bapak, ketika kita panen bayam itu kita membangun komunikasi ke anak. Bayam ini mau diapain gitu. Mau dibikin apa namanya sayur bayam, sok atau kita masak sayur bayam. Jangan bikin itu keripik bayam. Oke, boleh. Nah, disinilah yang saya katakan reward dalam arti dalam satu kesempatan itu ketika kita ini bawa perlengkapan perangnya itu bawa perlengkapan bikin sayur bayam Pak, tapi ternyata ada anak-anak yang pengen bikin apa namanya keripik bayam, ya kita eksekusi juga gitu, kita memfasilitasi apa namanya aspirasi anak gitu ya, kita bikin keripik bayam, oke, nah kebetulan Pak kok enggak macam-macam gitu, hanya keripik bayam dan juga sop bayam, itu kan masih bisa kita eksekusi on the spot gitu orang. Menurut saya itu salah satu diferensiasi sederhana yang sudah kami lakukan. Kemudian terkait P5 kami juga, Pak, P5 kami itu kemarin kan juga pupuk kompos ya, yang tahun kemarin. Itu pun ketika pemanenan kompos, itu juga kita tawarkan ke anak-anak. Ini mau diapain komposnya?
gitu. Ada yang mau dijual aja boleh, aku bawa pulang aja boleh, aku kasihkan teman ya boleh. Nah, menurut saya itu memang eh, lebih mudah untuk em, melaksanakan diferensiasi produk menurut saya ya, yang memang saat ini juga sering sekali teman-teman lakukan itu produk Pak Muhtaram ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk proses bagaimana? Nah, untuk pembelajaran bereferensi proses itu memang em, anak-anak itu ada yang enggan Pak ikut pembelajaran di kelas gitu, misalkan matematika. Aku nggak suka pembelajaran matematika. Aku mau ke kandang kambing aja gitu. Lah, kita memang dari sekolah udah di ultimatum. Um, Anak-anak seperti ini jangan dikat gitu, jangan dikat. Biarkan sesuai dengan minat belajarnya seperti itu. Jadi yang ingin belajarnya di luar, ingin ke kandang kambing, itu kita persilakan, Pak, untuk tidak mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Tetapi ada tetapinya. Nah, anak yang pengen belajar sambil lihat atau sambil ngasih makan kambing ini didampingi fasilitator. Nah, didampingi fasilitator ini tidak sekedar mendampingi terus diam gitu buatan Pak, tetapi membangun obrolan-obrolan yang bermakna. Nah, obrolan bermakna ini apakah sesuai dengan yang diajarkan di dalam kelas? Boten. Tetapi obrolan bermakna itu lebih kepada ya kamu tahu nggak, oh, nggak semua rumput itu bisa loh buat makan kambing itu. Terus rumput yang seperti apa? Nah, seperti itu Pak. Apa contohnya? Jadi menurut saya itu pun bisa saya katakan sebagai diferensiasi proses ya, karena dalam satu proses KBM ini anak ini apa namanya juga mengikuti satu proses pembelajaran yang memang beda dengan teman-teman lainnya yang berada di dalam kelas. Bisa jadi juga dalam satu kesempatan ini fasilitator itu juga menyiapkan beberapa media-media yang memang mengakomodir gaya belajar siswa. Jadi dalam satu topik seperti itu ada worksheet, ada lembar kerja untuk anak-anak yang memang visual ya. Tapi juga kita ada nonton nonton video apa bagi anak-anak yang memang gaya belajarnya audio seperti itu. Itu sih Pak Mutarom. Jadi kalau terkait implementasi berdiferensiasi ya seperti yang saya sampaikan tadi dengan segala pernak-perniknya, tetapi kita ngelihat bahwa memang anak-anak itu pengennya belajar dalam suasana yang bahagia dan dipahami dan ya memanusiakan hubungan dengan anak. Kita paham banget anak ini kebutuhannya itu di mana ya, dan kita ikuti meskipun memang tidak 100% kita akan ngikutin anak ini ya, karena takutnya nanti akhirnya apa yang menjadi CP ini nggak tuntas seperti itu. Terima kasih Bu. Satu lagi bisa Bu, satu lagi. Pak Satur bisa ya, Mas Andi? Satu lagi. Oke, Pak. Untuk dari Dinas Pendidikan nih, Bu. Oke. Ini Bu Wahyu. SD Alam ini kan pembelajarannya berorientasi pada alam sekitar ya Bu ya. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran yang berorientasi pada digitalisasi? Artinya pembelajaran di SD Alam ini apakah juga dipadu dengan pembelajaran digitalisasi ataukah SD Alam ini hanya berorientasi pada lingkungan alam sekitar saja? Bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bapak. Kami juga ada pembelajaran, kita juga punya kurikulum digital ya Pak ya. Jadi sekolah alam ini selain cangkangnya itu menggunakan kurikulum nasional, kita juga punya 4 kurikulum khusus yang salah satunya juga keterampilan digital. Jadi mau tidak mau mulai dari kelas 1 pun kita juga punya kelas digital Pak.
kelas digital, kita punya kompetensi yang disesuaikan dengan jenjang. Jadi kelas 1 ini materi digitalnya apa dan seperti itu ada, Pak. Jadi memang kita tidak hanya berorientasi pada alam saja nih, tetapi juga alhamdulillah sejak awal berdiri juga kita punya kurikulum bakat minat, kita punya kurikulum kewirausahaan, kurikulum TAFID, dan yang keempat ini kurikulum digital, sehingga ini memadukan antara alam dan juga digital sang penonton. Iya. Terima kasih Bu. Cukup Mas Andi, cukup. Oh iya, terima Luar kasih biasa. Bapak. Alhamdulillah Gitu. luar biasa sekali. Belajar kita kali ini sebetulnya masih ada yang raise hand itu Bu di belakang, dan teman-teman juga ada yang WA ke saya ingin bertanya sesuatu, tapi mungkin nanti kita bisa menghubungi Ibu, bisa meninggalkan nomor WA ya Bu, nanti bisa lewat Pak Catur ya Ibu ya. Oh, Supaya kita siap. bisa curhat-curhat bersama Ibu untuk menyambung tali silaturahim, dan kami lebih banyak belajar ke Ibu tentang literasi tentunya Ibu. Iya Pak. Sebenarnya kalau ini loh Pak, kalau di pinggir jalan itu kan banyak warung Lamongan, itu kan kayak 24 jam gitu. Jadi kesimpulannya apa nih Pak Catur? Kalau sekitar Wonosobo tuh sekitar itu biasanya ada warung Lamongan itu Pak, ayam-ayam gitu. 10 meter jaraknya ada lagi, 10 meter ada lagi, itu banyak banget. Iya, suka merantau ini ya orang Lamongan ya. Kayak rumah makan Padang, tapi nggak di Padang ada rumah makan Padang gitu. Iya. Oke, Pak Andi Demikian bisa. teman-teman ya, Bapak Ibu Iya, guru yang hebat. Belajar kita kali ini cukup menginspirasi dan menjadi motivasi tentunya kita sebagai pendidik untuk bisa lebih berkarya dan berdedikasi dengan cara lebih kreatif lagi lah untuk menyiapkan apa yang akan kita sampaikan kepada para murid kita tentunya. Sebagai kelas statement Ibu, monggo Ibu. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada KGBN Wonosobo yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu gitu ya untuk saya bisa berbagi sedikit praktik baik yang sudah kami terapkan di SD Alam Citra Insani, khususnya terkait sarapan asik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid di kelas 1. Terima kasih untuk Pak Mutarong dan juga beserta jajarannya gitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya bagi kepada panjenengan semuanya itu bisa menginspirasi panjenengan, dan tentunya terus gitu ya, terus semangat untuk mencari cara, terus semangat untuk melakukan aksi meskipun itu aksi kecil, karena sesuatu yang besar itu juga bermula dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Seperti itu. Sekali merdeka tetap merdeka belajar. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, dan bisa gantian nanti Pak Catur atau siapa gitu ya bisa melipir ke KGBN Lamongan untuk berbagi cerita baiknya. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan itu kurang gitu ya, kurang pas, kurang bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu atas ilmunya, semoga bermanfaat Ibu dan keluarga, senantiasa diberi kesehatan Ibu. Amin, Ya, yang diharapkan untuk amin. bisa selalu berkarya dan berdedikasi untuk SD-nya dan umumnya untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman guru yang hebat, terutama Bapak Muhtarom dan jajaran Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk kita belajar setiap Selasa malam ya Bapak Ibu, atau ngopi semalam ini edisi yang ke-109. Bapak Ibu, saya sebagai moderator tentunya banyak tutur kata yang kurang pas atau tidak berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu Juwariah atau Pak Catur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Wahyu, luar biasa, Masya Allah. Tadi sebenarnya banyak sekali yang mau bertanya, cuman waktunya sudah sangat malam, dan nanti bisa di belakang ya Bu, dan kapan-kapan bisa ditarik ke sini ya Bu ya, Wonosobo lagi. Insya Allah Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa Bu ilmunya, dan besok insya Allah langsung praktek.
Ya, terima Anjay. kasih Pak Handi sekali lagi dan Bu Wahyu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Dan saya kembalikan kepada Pak Catur. Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Juju dan terima kasih buat rekan-rekan di KGBN Wonosobo dan sekitarnya dan juga Bu Wahyu udah mau aku geret ke Wonosobo gitu ya. Nanti tinggal milih tuh di situ yang mau bawa ke Lamongan. Jangan lupa ayam Lamongannya disiapin. Beres, beres, beres.